Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a waj'al ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin, amin. Bapak, ibu-ibu sekalian, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah Allah pertemukan kita di bulan Syawal setelah kita berpuasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima puasa kita, qiyamul lail kita, dan Allah tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisa-sisa usia kita ini, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini saya diminta menyampaikan terkait jual beli. Karena jual beli ini panjang ceritanya, ini saya ringkes ada 8 halaman. Karena sudah saya ringkes jadi tidak perlu saya bacakan lagi. Ya, bisa dibaca. Saya ingin sampaikan satu ayat sebelum kita membahas sedikit tentang itu. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tentang puasa di Al-Baqarah ayat 183 ya. Kemudian tentang qiyamul lail, tentang i'tikaf ya, di ayat 187. Nah, di ayat 188 Allah itu mengingatkan kita untuk hati-hati terkait harta. Selengkapnya Allah berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan sebagian harta kalian bil batil, dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam, dan kalian bawa itu kepada al-hukam, yakni menyerahkan urusan harta kepada al-hukam, yakni qadhi waktu itu, hakim. Untuk apa? Litakulu fariqam min amwalin nasi bil batil, agar kalian bisa memakan sebagian harta manusia dengan cara yang batil. Wa antum ta'lamun, sementara kalian tahu. Ini ayat menegaskan hati-hati dalam urusan harta. Di dalam kitab Mausu'ah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, Syekh Muhammad Sidqi Burnu, beliau katakan terkait ayat ini, fahadhihi qaidatun syamilatun litahrimi kulli ta'amulin. Ini ayat ini menjadi kaidah, landasan syamilah yang mencakup banyak hal. Litahrimi kulli ta'amulin, untuk mengharamkan setiap muamalah. Jadi muamalah apa saja, wa tasarrufin, dan pengelolaan harta, yuaddi ila akli amwalin nasi wa itlafiha bil batil, yang muamalah itu mengantarkan kepada hilangnya kekayaan manusia, harta manusia, mengantarkan kepada memakan harta manusia secara batil dan menghilangkan harta mereka. Min ghairi wajhin masyru'in, tanpa sisi yang masyru', yang diberikan kebolehan oleh syariat, yang disyariatkan. Jadi mengambil harta orang lain, muamalah apapun tanpa landasan yang dibenarkan oleh syariat, itu masuk dalam kategori muamalah yang memakan harta yang batil tadi. Yuhilluhu Allahu wa rasuluh, sisi yang masyru', yang disyariatkan, dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Kasariqah wal ghasab, seperti sariqah, mencuri. Ghasab itu mengambil harta orang tanpa izin. Ghasab bisa masuk korupsi, masuk ke dalam kategori ghasab. Karena kalau mencuri itu dengan cara sembunyi-sembunyi di tempat yang tersimpan. Kalau ngambil sendal orang itu masuk ghasab. Lagi di asrama, odol orang dipakai, sabun orang dipakai tanpa izin, masuk ghasab. Ini juga batil.
Wazina, dengan cara apa? Berzina untuk dapat harta, menjual kehormatan. Wal jahalah, ya, menjual sesuatu dengan adanya yang tidak jelas. Wad doror, menjual sesuatu yang berbahaya. Wal goror, goror itu sesuatu yang tidak jelas dijual. Yang lagi rame kadang jual apa? Ada kue-kue kecil, ya. Kemudian ada nomor-nomor yang dibeli nomornya. Beli kue ada nomornya, nomornya dapat barang-barang yang dipamerkan, sehingga mirip perjudian. Fakullu aqdin batilin yu'tabaru naw'an min akli amwalin nasi bil batil. Setiap akad yang batil, akad yang tidak dibenarkan syariat, walaupun saling rela ya, tapi akadnya tidak benar, itu dianggap sebagai satu jenis di antara memakan harta manusia dengan cara yang batil. Dan ini banyak jenisnya, sehingga Allah beri perhatian. Kalau puasanya benar, ini loh ayat setelah puasa ini ayat bicara harta ini. Kita hati-hati waktu puasa, jangan melakukan hal yang membatalkan puasa. Harta kita maunya yang halal. Untuk berbuka kita cari yang halal, yang thayyib. Setelah puasa apakah ini kita perhatikan apa tidak? Yang menarik ayat ini juga Allah katakan wa tudlu biha ilal hukam, dan engkau membawa urusan ini kepada hukam, urusan harta itu dibawa kepada penguasa, kepada qadhi. Untuk apa? Litakulu fariqam min amwalin nas bil batil, agar kalian bisa makan sebagian harta manusia dengan cara yang batil. Kenapa dibawa ke hukam, ke qadhi? Supaya legal. Supaya legal. Jadi bermasalah urusan harta, kita tahu kita salah, tapi kita pinter. Kemudian supaya harta itu bisa kita kuasai, kita bawa ke pengadilan, sehingga pengadilan memutuskan kita yang menang. Tetap saja keputusan pengadilan seperti itu tidak mengubah status yang haram jadi halal, walaupun yang memutuskan itu adalah hakim yang memakai hukum Allah Ta'ala. Karena ini ayat ini berkaitan dengan hakim yang menggunakan hukum Allah Ta'ala, walaupun yang memutuskan itu Rasulullah sekalipun, maka yang haram tidak bisa dihalalkan. Wa antum ta'lamun, sementara kalian tahu itu bukan hak kalian. Sekarang ini banyak kadang urusan macam-macam ya, tanah ya, banyak tanah tahu bukan milik kita, ada mafianya itu. Dulu saya pernah ketika di lapas ya, ngajar di para nabi itu, ada rupanya yang masuk ke sana ini bubuan mafia tanah, jadi bisa dia mengolah itu. Ini sudah tahu punya Pak Haji A misalnya ya kan, tapi lawas kadang dilihati, bikin olah, bisa bikin sertifikat lagi bisa. Nanti ketika berperkara, kalau orang mau memperkarakan ya urusannya di pengadilan, tinggal pinter-pinteran. Kalau orang malas berperkara, dibiarkan saja, biarkan, sudah jadi milik dia, karena yang punya malas berperkara. Maka seperti itu tidak mengubah yang haram jadi halal, walaupun keputusan pengadilan andai diputuskan itu menang dia. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini di dalam riwayat Imam Bukhari dari Ummu Salamah, ada suara-suara yang saling saling berdebat di depan pintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang berselisih urusan harta. Jadi pada zaman dulu itu ribut urusan harta sudah ada. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwasanya mereka ini mau memutuskan perkara, meminta Rasul yang menjadi penengah. Maka Rasul kemudian katakan, ala innama ana basyarun, ketahuilah bahwasanya aku ini adalah manusia dalam urusan memutuskan menerapkan hukum Allah Ta'ala. Beliau itu manusia. Wa innama ya'tinil khismu, dan sesungguhnya mendatangiku orang yang berperkara tadi. Orang berperkara datang mengadukan kepada Rasul. Fala'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'din fa'aqdilahu. Bisa jadi sebagian kalian itu lebih pinter, lebih pandai di dalam mengemukakan hujjah alasannya, lebih pintar, sehingga aku putuskan sesuai dengan apa yang ada di dalam pengadilan itu. Fakta-faktanya dia lebih pintar, sementara yang benar dia tidak pandai untuk mengucapkan, membuat alasan, tidak pandai. Maka kemudian Rasulullah katakan, faman qadaitu lahu bihaqqin muslimin fa innama hiya qit'atum minnar falyahmilha aw liyadharha. Maka
apa yang aku putuskan kalau itu menyangkut masalah hak seorang muslim dan dia tahu itu sebetulnya, maka pada hakikatnya itu hanyalah merupakan qit'atun minnar, sepotong dari api neraka. Karena itu hendaklah dia menyanggahnya atau meninggalkannya. Ini di Sahih Bukhari. Artinya hakim, dia pakai hukum Allah, bahkan Rasul sekalipun itu tidak bisa mengubah realitas. Karena hakim itu memutuskan sesuai dengan realitas yang ada di pengadilan. Di dalam penjelasan hadis ini dikatakan al-qadhi yahkumu wa yaqdi bainal khusumi bima yasma'u minhum. Namanya hakim itu memutuskan antara orang yang bersengketa itu dengan apa? Yang didengar oleh hakim. Istilahnya itu apa sekarang? Fakta di pengadilan. Fakta-fakta di pengadilan itu. Min iqrarin, adanya iqrar misalnya. Kemudian ingkar, ada pengingkaran, au bayyinat atau bukti. Jadi pertama itu faktanya bagaimana itu muncul di pengadilan. Kemudian yang kedua memutuskan berdasarkan wa ala hasabi ma yadharu lahu minal adillah. Memutuskan sesuai dengan dalil yang lebih kuat menurut hakim. Jadi hakim itu memutuskan dua, realitasnya bagaimana yang muncul di pengadilan, yang kedua dalilnya seperti apa. Hakim cuma memutuskan itu, tidak menjadikan yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, enggak. Karena itu bisa jadi di dalam pengadilan itu yang benar tidak bisa memberikan bukti. Ini benar tapi tidak bisa membuktikan. Dan juga tidak bisa mendatangkan saksi, maka haknya tidak bisa dapat itu. Kalau hakimnya tidak pinter-pinter mengorek atau sudah memang tidak bisa lagi, walaupun benar tidak bisa diputus benar, nggak ada bukti, tidak ada saksi. Atau ada saksi tetapi hukum syariat tidak menerima kesaksiannya. Seperti apa? Kesaksian itu banyak syaratnya untuk jadi saksi dalam perkara pidana maupun perdata. Ini nanti bahasan fikih tentang hukum-hukum pembuktian dan persaksian. Ini bab pidana nanti. Bab pidana atau perdata. Salah satunya yang tidak bisa diterima misalnya kesaksian anak untuk orang tuanya atau orang tua untuk anaknya. Tidak bisa diterima. Imam Ali misalnya, baju besinya dicuri. Suruh mengklaim ini baju besi engkau, mana saksinya? Panggil Hasan Hussein. Tidak bisa diterima. Qadhinya tidak mau nerima. Kenapa? Kesaksian anak kepada bapak itu menurut mayoritas ulama itu tidak bisa diterima karena ada bisa diduga itu karena kasih sayang semata. Bolone dewe. Teman sendiri. Kesaksian istri untuk suami, suami untuk istri atau kerabat itu dalam hukum syariat mayoritas ulama mengatakan tidak bisa diterima. Oh, ada orang lain misalnya, orang lainnya ternyata kada penyembahyang, masuk dalam kategori fasik, tidak bisa diterima dalam hukum Islam. Sehingga dalam hal ini bisa jadi benar tapi tidak memenuhi kriteria untuk bisa dimenangkan. Makanya Rasulullah katakan al-bayyinah alal mudda'i wal yaminu ala man angkara. Orang yang menuduh wajib memberikan bukti, wajib memberikan bukti. Tidak bisa main tuduh sembarang. Apa buktinya? Sementara yang dituduh, yang dituntut itu wajib untuk bersumpah. Kalau si penuduh ini tidak bisa memberikan bukti, yang dituntut ini cukup bersumpah dia. Demi Allah tidak benar. Aku bersumpah atas nama Allah ini tidak benar. Cukup kalau bukti tidak ada. Kalau ada bukti nanti baru bisa diteliti bukti-bukti tersebut. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hadis Rasul tadi itu menunjukkan Rasul sekalipun yang memutuskan kalau itu memang bukan hak kita, itu tidaklah menjadi halal bagi kita. Apalagi kemudian qadhi sekarang, qadhi yang tidak pakai hukum Islam, hakim yang pakai hukum Islam saja keputusannya tidak bisa kemudian mengubah realitas yang haram menjadi halal. Apalagi sekarang misalnya hukumnya yang dipakai hukum yang dipakai bukan hukum yang disyariatkan Allah, maka hati-hati. Walaupun diputus menang belum tentu itu memang menjadi hak kita. Lihati putusan menang itu sesuai dengan syariat apa enggak. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Nah, harta itu bisa berpindah dari orang ke orang lain itu kan banyak ya caranya. Pertama bisa dengan bekerja. Ya, bekerja. Kalau di dalam kitab Nizamul Iqtisadi, ya, sistem ekonomi, ada 7 jenis pekerjaan yang dibenarkan syariat. Jadi kita dapat uang dari bekerja. Nanti ini masuk bab ijarah, ya, bab kontrak jasa. Ada bahasan fikihnya bekerja. Yang kedua, harta itu bisa kita dapatkan dengan pemberian cuma-cuma. Pemberian cuma-cuma, nanti ada bab masalah hibah, ada bab hadiah, ada bab wasiat, ya, ada bab sodakoh. Jadi itu ada pembahasan sendiri. Kemudian harta itu bisa diperoleh dengan cara seseorang mengorbankan hartanya untuk dapat harta yang lain. Nah, ini yang baru kita bahas di dalam jual beli, yakni definisinya jual beli itu adalah, ya, di halaman 2 itu, mubadalatu malin bimalin, pertukaran harta dengan harta, tamlikan wa tamallukan, dengan adanya akad pelimpahan hak milik, ya, tamlik ini jadi milik engkau, barang yang dibeli jadi milik pembeli. Ala sabilit tarodi, dengan jalan tarodi, saling rela. Itu definisinya jual beli itu begitu. Jadi harta tadi, transaksi apapun harus sesuai dengan syariat. Salah satunya kita bahas di sini. Transaksi kita bisa mengambil harta orang lain dengan memenuhi syariat, yakni dengan jual beli. Nah, jual beli ini rinciannya banyak. Jadi bukan hanya ini asal jual beli jadi halal, enggak. Lihati syarat rukunnya terpenuhi apa enggak. Kalau enggak, itu jadi masalah juga. Jadi masalah jual belinya tidak sah, itu tidak berkonsekuensi kepada perubahan hak milik. Walaupun sudah jual beli, tetap milik orang lain yang kita pakai, tidak ada perpindahan hak milik. Dan itu salah satu jenis memakan harta orang lain dengan cara yang batil, sebagaimana di dalam ayat Al-Baqarah 188 tadi. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau bersabda, innat tujjaro yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaron. Nah, ini ngeri ini. Sesungguhnya para pedagang, pebisnis itu akan dibangkitkan pada hari kiamat, ya, sebagai orang-orang durhaka. Fujjar. Hati-hati ini jual beli. Illa manittaqallah, kecuali pedagang yang dia bertakwa kepada Allah Ta'ala, wabarro, dan dia berbuat baik, wasodako, dan dia benar, jujur. Jadi bertakwa, baik, dan jujur. Dan ini dijaga mestinya bukan hanya oleh kita orang-orang per orang, tapi negara. Karena apa? Orang ketika rakyat biasa makan yang haram, tidak benar, rusak juga masyarakat. Rusak masyarakat gara-gara apa? Banyak orang makan tidak dijaga halal haramnya. Di dalam Al-Manhajus Sawi, makanan yang haram itu menjadikan badan merasa susah diajak taat. Kita ingin taat tapi badan ini rasanya males terus. Cek, itu bisa jadi ada makanan yang haram. Kita mestinya bertaubat. Dengan taubat insya Allah itu terselesaikan. Karena taubat itu adalah miftahun likulli ito'ah. Kunci dari segenap ketaatan itu adalah taubat. Termasuk kita punya ini terkait harta yang tidak jelas, supaya lepas, tobatlah, tobat. Dan Khalifah Umar itu juga mengikuti apa yang digariskan oleh Rasulullah untuk mengatur negara itu agar sesuai dengan syariat, termasuk dalam jual beli. Beliau larang orang yang nggak ngerti fikih muamalah untuk berjual beli di pasar beliau. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi di sini, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Jangan berjual beli di pasar kami kecuali orang yang ngerti urusan agama dalam hal muamalah. Makanya orang-orang yang membawa Islam dulu ke Indonesia katanya disebut saudagar. Ada teman ahli bahasa itu meneliti, saudagar itu dulunya itu adalah orang yang dikenal alim, orang faqih. Jadi pedagang itu dulu pada masa Islam itu orang alim. Kenapa? Karena kalau tidak alim tidak boleh jadi pedagang. Sampai 800 tahun, ya, tahun abad ke-8 Hijriah itu masih begitu. Negara tidak boleh, nggak ngasih izin orang mau berjual beli jadi pedagang kalau tidak ngerti hukum fikih. Itu bisa dibaca di kitabnya Syekh Abdul Hayy Al-Qattani, itu di catatan kaki pertama itu.
Dan itu dites secara periodik. Dites secara periodik. Mau jualan, kasih izin kalau ngerti hukum-hukum jual beli. Coba kalau sekarang ini. Nah, kira-kira banyak protes kalau lah. Dites. Kalau tidak begitu, mereka harus punya konsultan. Jadi orang ada pedagang punya orang yang rujukannya itu. Siapa yang ngajari engkau berbisnis? Yang ngecek ini bener ndak akad-akadnya. Ini perhatian negara kepada halal haramnya harta yang diperoleh masyarakat. Dengan begitu insya Allah dari sisi sumber dagingnya orang jadi manusia ini itu sudah halal, sudah halal. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menyemangati kita. Kalau kita biasa jual beli ini sudah pasti kita lakukan ya. Kalau kita bukan pedagang, kita pasti pembeli, maka mestinya kita perhatikan tentang ya hukum-hukumnya. Termasuk salah satu muridnya Imam Abu Hanifah, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid yang pinter. Imam Asy-Syafi'i lahir ketika Imam Abu Hanifah wafat, sehingga tidak punya kesempatan untuk belajar kepada Imam Abu Hanifah. Beliau belajar kepada Imam Malik, dari Imam Malik beliau belajar kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah. Dipuji oleh Imam Asy-Syafi'i, andai Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini mengajari aku, mengajari kami dengan akalnya beliau, niscaya kami tidak ada yang faham. Tapi beliau mengajari kita sesuai dengan kemampuan akal kita, sehingga kita bisa faham. Jadi hebatnya beliau itu tidak hanya alim, tapi juga menyampaikan itu loh, disesuaikan dengan kemampuan yang mendengarkan. Nah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini pernah ditanya kenapa enggak menulis kitab tasawuf tentang zuhud misalnya. Enggak ada tulisan itu. Kata beliau, sudah kutulis. Aku sudah menulis kitab tentang al-bai', tentang jual beli. Jadi ditanya zuhud, jawaban beliau tentang jual beli. Karena orang enggak bisa mengaku zuhud ya, enggak bisa mengaku bertasawuf kalau dia jual beli aja enggak ngerti. Halal haram tidak ngerti. Orang kalau betul-betul dia ingin taat kepada Allah kan mestinya hati-hati apa yang masuk ke dalam dirinya, apa yang dia pakai, apa yang dia makan, apa yang dia tempati, harta yang dia gunakan, mestinya dia hati-hati. Jadi omong kosong bicara tasawuf kalau tidak ngerti halal haram. Jadi beliau tulis kitab jual beli. Nah, kalau kita lihat hukum jual beli itu kan ada beberapa jenis ya. Pertama itu jual beli terkait barang ditukar dengan barang. Barang dengan barang, barter. Ini nanti ada hal yang berbeda nanti ketika yang diperjualbelikan itu barang-barang ribawi ya, seperti apa di halaman berapa ini ada. Nah, halaman 5 itu ya, barang-barang ribawi itu untuk barter ada hukum khusus ya, emas, perak ya, kemudian bur, gandum, hintoh ya, atau juawut, kemudian korma, garam dan seterusnya. Kalau barter itu mestinya sama ukurannya dan kontan kalau barter dan sejenis. Untuk barang-barang yang lain bebas mau barter ya. Mau tukeran HP saya dengan HP-nya Mas Rehan ya, boleh. Nggak harus sama mereknya enggak. Tapi untuk barang-barang ribawi harus ada syarat-syaratnya harus dipenuhi. Nanti ada perbedaan pendapat apakah itu dikiaskan dengan beras dan sebagainya. Nah, itu beda pendapat. Di mazhab Syafi'i dikiaskan. Suatu ketika saat penaklukan Khaybar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi korma yang bagus. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah korma di sini bagus begini semua? Kata sahabat yang ngasih tadi, enggak ya Rasulullah. Aku menukarkan 2 sok dengan 1 sok ini. Jadi kalau bahasa kita mungkin ya 2 kilo ditukar dengan 1 kilo, 2 kilo yang kurang bagus ditukar dengan 1 kilo yang lebih bagus. Yang Rasulullah katakan apa? Jangan dilakukan. Kalau engkau mau jual dulu yang 2 sok itu, baru beli yang 1 sok tadi. Ini menunjukkan apa? Rasulullah melarang kalau untuk barang yang tadi 6 ya, emas, perak, gandum, ya, juawut anggur, kurma dan garam, maka itu mestinya kalau ditukar langsung harus setimbang ya, 1 sok ya 1 sok, 1 kilo 1 kilo.
Kalau beda kualitas tadi, tukarkan yang lain dulu lah. Dihitung dengan uang dulu, jual dulu, baru beli yang lain. Ini barter, hati-hati barter. Lihati barangnya. Kemudian jual beli itu bisa yang kedua, barang dengan uang. Nah ini yang biasa, barang dengan uang. Barang dengan uang itu ada barang dan uang langsung ketemu, bayar, kemudian barangnya diambil. Ini jual beli kontan. Nanti kita bahas juga. Yang kedua ada barangnya diambil dulu, bayarnya nanti. Ya, bayarnya nanti. Itu jual beli al-bai' bit-taqsid atau bid-dain. Itu boleh juga, tapi ada syaratnya. Ngambil dulu sepeda motor, nanti bayarnya belakangan. Nah, ada syarat-syaratnya. Boleh, intinya boleh, tapi ada syarat rukunnya yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi bisa masuk kategori riba. Jadi yang pertama tadi uang dengan barang langsung ketemu, yang kedua barangnya diambil, uangnya belakangan, boleh dengan beberapa syarat. Yang ketiga barangnya belakangan, bayarnya duluan. Itu namanya bai'us salam atau bai'us salaf. Bayar dulu, bahasa kita sekarang inden. Itu boleh, tapi juga ada syarat-syaratnya. Yang ketiga ada bayarnya nanti, barangnya nanti. Nah ini tidak boleh. Ya, jual beli utang dengan utang. Ini bayarnya nanti, barangnya nanti. Ya kalau sudah begitu ya tidak terjadi akad jual beli. Ya. Utang dengan utang. Apakah nanti diucapkan atau tidak, nanti pembahasannya lain syaratnya. Nah di sini saya ringkeskan ada syarat sahnya jual. Jadi mesti sudah balik. Bagaimana anak kecil beli pentol? Nah itu nanti beda pendapat para ulama. Ya, usia kalau sudah mumayyiz itu usia sekitar 7 tahun, sudah ngerti. Sebagian ulama membolehkan untuk barang-barang yang remeh. Jadi beli pentol tidak masalah. Kalau usia 7 tahun, tapi kalau masih 5 tahun jangan. Makanya jangan disangui. Ya, kasih langsung bekalnya aja. Kalau masih belum mumayyiz, mau pakai aman sudah balik baru bisa berjual beli. Kecuali nanti ada caranya itu. Kalau masih kecil kasih tulisan. Nih bawa ke sana. Kita dulu guru ngaji kita gitu. Ada tulisan di bawah, beli ikan sepat. Ada duitnya. Itu berarti akadnya lewat tulisan tadi. Bukan anak kecil. Anak kecil sekedar membawa aja. Kemudian orang yang berakad lebih dari 1 orang, sehingga kalau mewakilkan ke 1 orang tidak sah. Pembeli mewakilkan ke Mas Rehan, penjualnya mewakilkan ke Mas Rehan juga, sehingga Mas Rehan ini dia mewakili penjual sekaligus mewakili pembeli, maka jual beli begitu tidak sah. Kemudian yang terjadi yang berikutnya, yang ketiga, qabul bersesuaian dengan ijab. Sehingga kalau ini saya beli, saya jual harga Rp10.000, kemudian dia katakan saya beli dengan harga Rp8.000, maka tidak terjadi akad. Ini saya rasa masuk akal aja ya. Kemudian yang keempat, barang yang dijual atau beli itu ada, bisa diserahkan, dimiliki seseorang dan tidak diharamkan memilikinya. Nah ini syaratnya, ini ada, bisa diserahkan. Karena ada, kalau nggak bisa diserahkan nggak bisa dijual. Sampean mau saya jual ini, itu bintang di langit sudah mahal itu, saya jual, nggak bisa diserahkan, maka nggak bisa, nggak sah itu jual beli. Atau sapi kita ini, sapi punya mau korban, lari sudah hilang, sudah itu tangkep, saya jual kepada sampean, nggak bisa, karena nggak bisa diserahkan. Karambanya kena banjir, kemudian ikannya lepas, sudah itu beli itu yang di sungai. Tidak bisa, tidak sah begitu. Dan dimiliki seseorang. Kalau dia menjual berarti harus milik penjual. Rasulullah katakan la tabi ma laisa indak. Jangan engkau jual yang tidak ada pada engkau. Sehingga hadis ini bicara sebetulnya kita tidak boleh menjual barang yang bukan milik kita. Yang kedua, barang milik kita yang belum sempurna kepemilikannya. Misalnya kita membeli kepada seseorang bawang misalnya, dia punya 1 kontainer, kemudian kita telepon, Pak Haji saya beli bawang 1 kuintal, ini saya transfer duitnya,
sudah dibeli jual, tapi masih di kontainer, belum dipisah, maka itu belum sempurna kepemilikannya, belum ada al-qabdu, ya, serah terima, belum ada, masih tercampur bawang dia itu yang mana, maka belum sah untuk dijual. Berbeda dengan jual beli kredit, misalnya kita kredit, ini sepeda motor saya beli, harganya taruhlah 20 juta, saya bayar tahun depan, maka dengan akad itu sepeda motor sudah milik saya. Yang terjadi saya tinggal punya utang 20 juta, harus saya bayar tahun depan. Maka walaupun belum dibayar, itu sudah sah menjadi kepemilikan saya, boleh saya jual, boleh saya jual. Jadi prinsipnya itu adalah di kepemilikannya mesti sempurna. Kemudian yang kelima, jual beli itu terakadkan kalau satu majelis, yakni antara penjual dan pembeli itu tersambung, ya. Walaupun kalau di kitab-kitab fikih untuk sekarang ini dengan telepon itu sudah dianggap satu majelis. Yang penting terkoneksi itu, terkoneksi. Sehingga kalau tidak, ya enggak. Misalnya pakai tulisan itu dihitung satu majelis, ngirim surat. Asalkan apa? Setelah menerima surat itu segera dibalas, Itu dihitung satu majelis. Ini syarat terakadkan, Kemudian yang kedua ada syarat nafal, ya, efektif berlakunya, itu dibaca aja di situ. Artinya kalau belum terpenuhi syarat itu, jual belinya bisa jadi sudah sah tapi belum bisa dieksekusi, ya. Misalnya barang yang dibeli itu barang digadaikan barang digadaikan dia beli, jual belinya sah karena barang gadaian itu miliknya si yang punya barang, penggadai. Saya gadaikan ini mobil, saya pinjam duitnya 100 juta misalnya, barang mobil itu tetap milik saya jual sah, tapi tidak bisa langsung diambil oleh si pembeli. Karena apa? Ya masih terikat dengan gadai tadi, selesaikan dulu urusan si pembeli dengan penggadai.